Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan diskusi tentang keselamatan dalam asuhan keperawatan. Kalau kemarin sudah berbicara tentang apa itu pasien safety, apa itu sasarannya, langkah-langkahnya untuk menciptakan tuh standar pasien safety apa saja lah. Sekarang sudah spesifik keselamatan dalam asuhan keperawatan. Yang kalian tahu sendiri bahwa asuhan keperawatan itu ada 5 tahapan ya, dari pengkajian, terus apa, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Sehingga harapannya ketika besok kalian jadi perawat, ketika memberikan asuhan keperawatan ke pasien yang ada 5 tahap tadi, silakan memperhatikan tentang keselamatan pasien. Oke, di sini ada kasus, Anda adalah seorang perawat, terus bertanggung jawab terhadap 6 pasien. Jadi perawat primer ya, bertanggung jawab terhadap 6 pasien. Terus saat Anda memberikan suntikan kepada, Tuan A, sementara pasien yang lain ternyata pengen ke kamar mandi dan keluarganya nggak ada, terus langsung, bangun dari tempat tidur. Nah, karena kondisi Tuan D ini yang belum stabil, akhirnya tiba-tiba langsung bangun, nggak duduk dulu misalnya, langsung bangun, akhirnya pusing, ya akhirnya jadi jatuh dari tempat tidur. Lah, kamu melihat adegan itu, padahal kan kamu tadi mau nyuntik ya, akhirnya malah jarum suntiknya kesuntik ke tangan kamu sendiri. Nah, bagaimana pendapat kalian terkait dengan peristiwa yang dialami oleh nurse tadi? Terus strategi apa yang harus diperhatikan untuk mencegah, hal tersebut? Jadi pilihannya nanti ini dijawab di forum diskusi, di forum juga ada kasus, nanti saya tampilkan kasus juga, jadi pilihannya boleh menjawab kasus ini, boleh juga yang, kasus yang di forum ya. Jadi tidak dua-duanya, tapi pilih salah satu. Oke. Terus masuk tentang poin keselamatan pasien. Kenapa sih keselamatan pasien itu penting gitu ya? Karena ini merupakan apa? Indikator dari mutu pelayanan keperawatan. Perawat dikatakan bagus, dikatakan pelayanannya bermutu ketika pasiennya selamat. Ya, memang indikator yang lain apa? Indikator yang lain ya kepuasan pasien, kebersihan pasien, pengetahuan pasien, kecemasan pasien, kenyamanan pasien. Jadi ini adalah hanya salah satu. Indikator yang lainnya berarti ada 5 tadi, ya. Nah, makanya perawat itu harus tahu juga dan keselamatan pasien ini termasuk juga kebutuhan dasar manusia ya. Pasien manusia, perawat yang manusia ya. Ini butuh butuh selamat. Nah, untuk menurut Maslow kebutuhan dasar yang berapa? Kebutuhan dasar yang kedua ya. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, yang kedua adalah kebutuhan aman dan nyaman. Aman dulu, baru nyaman. Ibaratnya kalian pengen bikin kamar atau rumah ya yang aman dulu ya. Baru yang nyaman. Yang aman tuh oh ada pintunya, ada gemboknya. Yang nyaman itu berarti kasurnya yang empuk. Belum punya kasur nggak apa-apa asal aman ya. Terus itu bedanya aman dan nyaman. Terus selanjutnya adalah menurut teori Henderson, keselamatan pasien ini adalah tugas utamanya perawat adalah menjaga keselamatan pasien. Tugas unik perawat adalah menjaga keselamatan pasien. Ya logikanya, pasien mau ke rumah sakit pengennya selamat, bukan malah jadi cedera atau mengalami bahaya. Terus untuk keselamatan pasien sendiri, ini yang berpengaruh banyak hal ya. Ada tempat, ada usia, ada waktu, dan tingkat interaksi. Lah, padahal di rumah sakit itu banyak sekali hazard. Hazard itu adalah bahaya. Lah, sehingga perawat punya kewajiban untuk melakukan pencegahan tadi, pencegahan hazard agar tidak menjadi tidak mengancam pasien. Terus karena akibat dari hazard ini, akibat dari bahaya kalau memang itu terjadi, itu menyebabkan stres emosional, menyebabkan nyeri, terus menyebabkan kerugian finansial. Wong pasien harusnya dirawatnya misalnya 3 hari, lah tapi karena mengalami kecelakaan atau jadi tidak selamat, ya akhirnya jadi dirawatnya jadi tambah lama. Nah, rumah sakit akhirnya jadi nombok, perawatnya juga nombok misalnya ya. Terus bisa juga akibat dari hazard tadi bisa juga menyebabkan kematian. Lah, sehingga harapannya kalian sebagai calon perawat ini profil lulusan yang diharapkan agar ini tercapai adalah kalian harus bisa menjadi pemberi asuhan yang profesional. Harus apa? Community, artinya apa?
paham juga tentang masyarakat, harus jadi pemimpin, harus jadi pendidik, harus jadi manajer, dan harus jadi peneliti. Begitu ya. Oke, ini ada pengertian aksiden dan injury. Aksiden adalah event that occur as a random of good or bad luck. Jadi aksiden ini adalah suatu peristiwa yang itu tuh dari Tuhan, dari Allah yang diberikan secara random, ya, atau sering disebut sebagai nasib yang buruk, ya. Bad luck ini nasib yang buruk. Terus was foreseeable, jadi bisa diprediksi sebenarnya. Nah, kalau bisa diperkirakan, diprediksi, otomatis sebenarnya ini itu bisa dicegah juga, tapi ada juga yang tidak bisa dicegah. Ya, jadi yang kalau seseorang mengalami kecelakaan ini adalah suatu peristiwa yang memang itu adalah pemberian Tuhan, pemberian Tuhannya itu acak ya, nggak semua orang, dan ini merupakan nasib buruk, ini menurut pendapatnya Craven ya, dan kecelakaan tadi adalah bisa diperkirakan dan kadang juga ada yang tidak bisa dicegah. Nah, injury ini adalah akibat dari accident. Injury ini adalah cedera, jadi pola kejadian yang dapat dikenali bisa dikenali loh yang namanya cedera atau injury. Sehingga kalau bisa dikenali otomatis bisa dikontrol. Terus selanjutnya ini ada beberapa istilah yang saya yakin sudah ada di materi-materi sebelumnya. Ada kejadian tidak diharapkan, ada kejadian nyaris cedera, ada kejadian tidak cedera, ada kondisi potensial cedera, dan sentinel. Oke, Putri ingatkan lagi ya. Kejadian tidak diharapkan. Kejadian tidak diharapkan itu apa? Jadi kejadian yang mengakibatkan kematian, bisa juga mengakibatkan cedera permanen atau cedera berat, ya. Terus apa? Jadi kalau kejadian yang tidak diharapkan itu ya kejadian yang mengakibatkan namanya aja tidak diharapkan ya. Berarti terjadi kematian, cedera berat ataupun cedera permanen ya. Mudeng ya. Nah, itu kan berarti yang tidak diharapkan, ya. Jadi kejadian kejadian yang tidak diharapkan atau adverse event, ya bahasa nama lainnya adalah kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan, ya. Karena bisa dua hal ya, karena suatu tindakan sering disebut sebagai commission atau karena perawat tadi tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan atau omission dan bukan karena kondisi pasien. Saya ulangi, jadi yang disebut sebagai kejadian tidak diharapkan adalah kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan. Bisa karena dua hal, bisa karena commission, yang kedua bisa juga karena omission. Kalau commission itu berarti karena suatu tindakannya. Jadi misalnya perawat nyuntik, salah nyuntik, salah obat, itu berarti commission. Nah, kalau omission tidak mengambil tindakan yang seharusnya dilakukan. Misalnya mau pasang kateter harusnya pakai sarung tangan steril misalnya. Perawat tidak memakai sarung tangan steril, akhirnya pasiennya jadi infeksi. Nah, berarti infeksi yang tadi dialami oleh pasien disebut sebagai kejadian tidak diharapkan yang disebabkan karena omission. Mudeng ya. Terus selanjutnya adalah KNC. Apa? Kejadian nyaris cedera ya, bukan punyanya ibu-ibu bidan ya, ANC enggak ya. Jadi KNC ini adalah kejadian nyaris ya, nyaris kan hampir saja cedera ya. Nama lainnya adalah near miss ya, near miss. Nah, kejadian nyaris cedera ini adalah suatu kejadian akibat melaksanakan suatu tindakan tadi ya, commission atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil atau omission yang apa? Yang dapat mencederai pasien tapi cederanya itu tadi tidak terjadi. Nah, jadi kalau KTD ini tadi sudah terjadi cedera permanen ya ada masalah lah ya, ada akibat yang ditimbulkan, tapi kalau nyaris kan hampir saja ya, tapi akhirnya jadi pasien tidak mengalami cedera. Lah, kok bisa? Nah, bisa karena tiga hal. Yang pertama adalah keberuntungan, yang kedua adalah pencegahan, yang ketiga adalah peringanan. Yang pertama keberuntungan, contoh misalnya ada perawat X, dia misalnya
eee, mau, nyuntik, apa sih, misalnya mau nyuntik, antibiotik padahal pasiennya belum di skin test misalnya, belum dites alergi, perawatnya nyuntik aja. Terus pasien tidak timbul alergi. Nah, berarti perawatnya beruntung. Alhamdulillahnya pasiennya tidak mengalami alergi. Itu berarti kejadian nyaris cedera. Jadi cedera tapi nggak jadi karena faktor keberuntungan. Alhamdulillah ya. Terus selanjutnya bisa juga kejadian nyaris cedera, berarti cederanya nggak jadi karena pencegahan. Contoh, perawat X tadi kan tadi mau nyuntik antibiotik ke pasien A, ya kan? Padahal belum dilakukan skin test. Nah, temennya melihat, temennya mengingatkan, "Hei bro, kok arep nyuntik apa? Antibiotik loh, wis di scan tes apa urung? Oh belum, oh iya. Oh iya ya, aku diingatkan. Nah, berarti karena pencegahan. Pencegahan itu bisa dari temannya, bisa dari atasannya gitu ya. Terus yang ketiga, kejadian nyaris cedera berarti tidak terjadi cedera ya. Itu karena peringanan. Artinya memang kamu sudah salah memberikan salah obat ke pasien, tapi pasien tadi diobati, dikasih antidotumnya atau anti racunnya itu sembuh kayak gitu. Yang akhirnya jadi tidak menimbulkan gejala. Itu berarti apa? Kejadian nyaris cedera karena apa? Karena peringanan. Ya artinya tidak timbul gejala karena tadi sudah dikasih obat. Mudeng ya. Terus selanjutnya adalah kejadian tidak cedera. Kejadian tidak cedera berarti apa? Jadi insiden yang sudah terpapar ke pasien tapi tidak timbul cedera. Ini adalah kejadian tidak cedera. Artinya bukan pasiennya selamat enggak, tapi sebenarnya pasien sudah terpapar yang menyebabkan dia enggak selamat. Tapi alhamdulillah pasiennya baik-baik saja. Makanya kejadian tidak cedera ya. Contohnya apa? Pasien itu duduk di kursi yang rusak atau bednya sudah rusak. Nah, tapi pasiennya baik-baik saja. Itu berarti kejadian tidak cedera. Terus selanjutnya adalah kondisi potensial cedera. Potensial. Kalau potensial cedera itu berarti kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tapi belum terjadi cedera. Jadi hanya berpotensi saja, kondisinya hanya berpotensi bisa menyebabkan terjadinya cedera, tapi tidak terjadi cedera. Contohnya apa? Contohnya adalah obat-obat kadaluarsa. Nah, ini kan bisa menyebabkan terjadinya cedera beresiko. Terus bisa juga alat-alat yang rusak tadi, misalnya kursinya rusak, bednya rusak, itu kan bisa menyebabkan berpotensi untuk menyebabkan cedera. Lah yang terakhir adalah sentinel. Nah, sentinel ini terakhir. Nah, kalau terakhir berarti ini adalah sudah terjadi sesuatu ya. Sentinel ini adalah apa? Sentinel adalah apa? Sentinel ini adalah apa? Ada yang tahu? Sentinel ini ya berarti kejadian yang sudah mengalami, cedera ya. Jadi apa, kejadian cedera ini tadi ya disebut sebagai, sentinel. Jadi bisa karena jadi contoh kejadian sentinel itu apa, Bu? Contohnya adalah pasien salah dioperasi, harusnya operasi kaki kanan, tim tim operasinya ngoperasi kaki kiri. Ah, ini berarti kejadian sentinel. Nah, ya. Ya kan? Kejadian sentilan. Terus contoh lagi apa? Misalnya operasi, ternyata ada alat atau bahan yang tertinggal di tubuh pasien. Itu juga contoh kejadian sentinel. Ada lagi misalnya adalah bayi tertukar. Nah, misalnya antara bayi A sama B misalnya tertukar kayak sinetron aja ya punya Indosiar ya. Eh, jadi kalau bayi tertukar ini juga termasuk kejadian sentinel. Terus selanjutnya adalah Nah, sehingga perawat itu didengung-dengungkan untuk tentang keselamatan pasien, untuk berperan serta dalam kegiatan manajemen resiko dan program manajemen resiko. Jadi tadi hazard-hazard yang sudah ada, bahaya-bahaya yang sudah ada, resiko-resiko yang sudah ada di manajemen biar tidak menimbulkan apa kecelakaan pasien. Sehingga perawat perlu ilmu, perlu pengetahuan tentang sumber cedera. Apa sih yang bisa menyebabkan cedera misalnya? Oh tadi yang bisa menyebabkan cedera adalah misalnya adalah jarum suntik. Nah, misalnya.
Terus yang perlu diketahui adalah tentang biomekanika tubuh, tentang fungsi tubuh normal pada saat mengangkat benda ataupun pada saat berdiri itu harusnya bagaimana sih? Dan tahu tentang jenis-jenis resiko cedera di rumah sakit ya. Jadi perawat itu harus tahu ini sumber cederanya apa, jenis resikonya apa, sama biomekanika tubuh. Oke, keselamatan atau safety adalah kondisi bebas dari cedera. Jadi yang namanya selamat itu ya bebas dari cedera fisik maupun psikis. Terus pasien safety merupakan kegiatan kegiatan atau tindakan yang diambil oleh individu dan organisasi untuk melindungi ini protect healthcare recipient. Jadi untuk melindungi pasien atau penerima pelayanan kesehatan ya. Melindungi dari mana ya? Dari bahaya atau dari efek dari pelayanan kesehatan. Maksudnya pelayanan kesehatan itu tadi, oh ada nyuntik misalnya, ada di pemberian obat. Lah dari tindakan nyuntik, pemberian obat tadi kan bisa itu termasuk, hazard ya, sehingga bisa aja menyebabkan, pasien jadi nggak selamat. Sehingga makanya yang namanya pasien safety ini dilakukan individu dan organisasi untuk me-manage ini, ya. Terus jadi keselamatan pasien di rumah sakit, sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien itu jadi lebih aman, asuhan dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Oke, terus selanjutnya what is safety? Ada kepanjangannya masing-masing. Sense the error, act to prevent it, follow safety guideline, inquire into accident or death, take appropriate remedial measure, sama your responsibility. Yang pertama adalah sense the error. Artinya kita sebagai perawat itu tahu apa ya, sensitif sensitif terhadap sesuatu apapun hal, ya. Kalau kalau misalnya kita sudah punya kebiasaan A, B, C, D, terus tiba-tibanya A-nya itu mbleok, kita sensitif, "Loh kok A-nya jadi miring ya?" Kayak gitu. Ini artinya adalah sense the error. Jadi artinya, peningkatan kepekaan terhadap kesalahan. Terus act to prevent it, artinya kita bertindak, melakukan untuk mencegah tadi. Nah, mencegah yang salah tadi kita betulkan, yang tadi nggak lurus kita luruskan. Ini adalah huruf A-nya. Terus selanjutnya adalah follow safety guideline. Artinya ketika ada aturan kebijakan tentang pasien safety, ada SOP-nya, ada alurnya, ya kita ikuti itu, ya. Terus ketika misalnya memang ada kejadian nyaris cedera dan harus dilaporkan, ya harus dilaporkan. Terus selanjutnya adalah enquire into accident, artinya kepo terhadap, ada ada apa, kasus kematian pasien ya artinya. Terus selanjutnya adalah misalnya, pasiennya jadi nggak selamat, ini kita kepo mencari, eee kenapa ya, bukan siapa yang salah, tapi untuk tahu akar masalahnya sehingga hal tersebut tadi bisa dicegah. Terus selanjutnya adalah take appropriate remedial measure. Artinya, ketika tadi kita sudah tahu, oh ternyata kesalahannya di sini misalnya, ya kita melakukan perbaikan ya, melakukan perbaikan yang, sesuai ya. Jadi kalau sudah salah ya diperbaiki. Terus yang terakhir adalah your responsibility dan, safety ini, keselamatan pasien ini adalah tanggung jawab kita, ya. Tanggung jawab artinya apa? Melakukan kewajiban. Oke. Terus terkait dengan manajemen resiko dan program manajemen resiko. Jadi kalau manajemen resiko ini adalah eh apa sih proses antar disiplin ilmu yang pada prinsipnya tadi untuk melindungi ya, melindungi terus, menjaga agar kualitas pelayanan kesehatan itu tetap, bagus, terus melindungi finansial. Artinya karena tadi ketika, pasiennya nggak selamat, otomatis biaya perawatan jadi lebih, panjang, otomatis pasien nggak akan nanggung, otomatis itu ditanggung oleh rumah sakit. Jadi di manajemen resiko ini termasuk juga untuk memproteksi, keuangan rumah sakit itu sendiri. Terus kalau risk management program artinya programnya ya. Program manajemen risiko ya ada program, identifikasi resiko, terus selanjutnya adalah kontrol kejadian, pencegahan kerusakan dan, kontrol terhadap, ini, apa sih, legal ya, tanggung jawab hukum. Nah, ini termasuk program-program di manajemen, resiko ya. Jadi saya ulangi, programnya ada
mengidentifikasi resiko, jadikan di list yang bisa berpotensi apa aja. Terus selanjutnya adalah mengontrol setiap kejadian, mencegah kerusakan, dan yang terakhir adalah mengkontrol tanggung jawab terhadap hukum. Oke, ini ada beberapa sumber masalah keperawatan ya. Bisa yang pertama adalah alat tidak pada tempatnya. Terus selanjutnya adalah repetitive travel, artinya eh, di rumah sakit yang kecil kadang untuk alur transportasi pasien ya, misalnya dari ruang rawat ke ruang OK itu yang mengantarkan perawat dan keluarganya, nggak ada, maksudnya nggak ada pekarya yang mengantarkan. Jadi perawatnya loh, otomatis ketika perawat kondisinya capek ya otomatis bisa pasiennya jadi tidak aman. Terus selanjutnya adalah situasi yang tidak diharapkan, berhenti untuk menunggu sistem pelayanan, tidak adekuatnya akses terhadap sumber perawatan dan prosedur baru ya, bukan batu. Selanjutnya adalah miskomunikasi. Nah, ini penting banget ya. Jadi benar-benar komunikasi itu di semuanya diceritakan, karena tadi maksudnya A menurut saya adalah ini, mungkin menurut kamu beda, gitu. Itu harus disampaikan ya, apalagi maaf, bahasa-bahasa via WA ya, yang akhirnya bisa menjadi miskomunikasi. Terus hambatan lingkungan kerja maupun perilaku yang destruktif. Oke, sehingga sebagai perawat untuk mencegah tadi, perawat ini harus punya pengetahuan dasar tentang apa? Biomekanika tubuh atau kesimetrisan tubuh ya. Untuk berdiri ini loh posisi yang betul, terlalu nunduk ini juga nggak bagus, terlalu apa sih degek kayak gini juga nggak bagus karena ini kaitannya dengan ini tulang punggung ya. Jadi yang betul ya ini lurus seperti ini. Mudeng ya. Lurus dengan gravitasi. Terus selanjutnya adalah perlu pengetahuan juga tentang, kalau tadi adalah tentang kesimetrisan tubuh, ini perlu pengetahuan tentang bagaimana mengangkat benda yang benar, bagaimana cara mendorong benda, bagaimana cara menarik benda. Lah ini kan perawat banget ya. Kalau ngangkut pasien pakai bed kan dia akan mendorong, dia akan menarik ya. Ini adalah posisi-posisi yang betul ya. Ya, jadi jangan sampai, punggungnya misalnya terlalu membungkukkan ya, ini juga nggak bisa. Jadi lebih ditekankan kekuatan otot tangan dan, kaki ya. Duduk termasuk ini ya, ketika perawat duduk di meja, komuter juga posisinya seperti ini ya. Terus nanti setiap, 30 menit, matanya dialihkan untuk melihat yang lain gitu ya. Terus selanjutnya ini ketika berdiri, posisinya pun juga harus apa, diperhatikan. Nah, apalagi juga ketika mengangkat mengangkat benda itu juga, punggungnya itu nggak boleh terlalu, apa sih ini, ke dalam sini ya, membungkuk ya. Jadi pakai kekuatan beneran pakai kekuatan, kaki dan, tangan. Terus sebentar. Nih lanjut lagi, mohon maaf. Jadi menggunakan kekuatan otot kaki dan tangan, tidak melibatkan, tidak, apa ya, menaruh beban di punggung ya, karena ini bisa merusak, apa, ligamen atau pembungkus dari tulang belakang, yang akhirnya nanti berakibat ke nyeri punggung. Nah, ini contoh, derajat tekanan pada, tulang belakang saat menggenggam beban pada posisi membungkuk ke depan ya. Jadi kalau membungkuk ke depan ini akhirnya tekanan ke tulang belakangnya semakin tinggi nih, ya, kan kasihan ya. Nah ini nih, ini yang salah, ngangkat benda yang salah. Jadi ngangkat benda itu harusnya tetap lurus, gunakan kekuatan otot tangan dan, kaki. Bukan kayak gini loh, apa sih, nungging ya, punggungnya akhirnya bisa jadi, apa tadi, ligamennya rusak. Ligamen apa Putri? Tadi, pelindung tulang belakang. Oke. Tadi kan perawat itu harus tahu tentang biomekanika tubuh ya, juga harus tahu tentang jenis-jenis resiko cedera. Artinya resiko itu kan resiko yang menyebabkan jadi cedera itu apa sih?
bisa karena jatuh, jadi harus diperhatikan ini, kecelakaan karena alat, kecelakaan karena pasien, maupun kecelakaan karena, prosedur ya, prosedurnya, salah ataupun alatnya nggak tahu cara memakainya, ya otomatis bisa menyebabkan, cedera. Oke. Jadi pada prinsipnya peran perawat, peran kalian ini ketika ngomongin pasien safety ini bukan hanya, "Oh lagi isu emang, lagi tren," enggak. Jadi, jadi lebih ke komitmennya kalian ya, komitmen kalian untuk menjaga keselamatan pasien ya, dan ini, kalau komitmen itu akhirnya dia jadi dasar untuk melakukan asuhan keperawatan, dan tidak hanya tergantung dia melakukannya di mana ya. Jadi saya ulangi, peran perawat saya tekankan, lebih ditekankan untuk, komitmen komitmen untuk menjaga keselamatan pasien dan komitmen tadi menjadi dasar ketika saya bekerja, entah itu di rumah sakit, entah itu di, puskesmas, ya. Nah, di sini optimalisasi si peran perawat apa saja sih? Yang pertama adalah memperhatikan bahaya yang spesifik, jadi tahu dulu ya, tahu dulu resiko-resikonya, tahu dulu macam-macam, hazard-nya. Terus selanjutnya adalah prinsip 6 benar, yang sekarang 10 benar ataupun 12 benar monggo, tapi yang benar-benar bisa mencegah itu adalah yang 6 benar. Terus selanjutnya adalah, meminimalisir restoran ya. Jadi memang kadang ada pasien yang memang dia gelisah ya, misalnya pasien cedera kepala, dia gelisah otomatis, dia akhirnya meracau dan mungkin dia akan melepas infus secara paksa. Nah akhirnya di-restrain, monggo boleh di-restrain tetapi tetap harus diperhatikan syarat-syarat, restrain. Oh nggak boleh terlalu kenceng misalnya, karena tadi, bisa menyebabkan, sumbatan pembuluh darah. Terus prinsip steril dan bersih, promosi kesehatan ini selalu ya didengung-dengungkan ke pasien, keluarga, bagaimana tentang cuci tangan ya. Terus peran perawat di pemberian posisi ketika pasiennya nggak sadar, beneran perawatnya itu harus rajin mengatur posisi pasien agar tidak terjadi dekubitus. Terus kewaspadaan standar ya, dari APD, dari cara bekerja, bahwa bekerja harus sesuai SOP ya. Terus fokus pada primary care berarti lebih ke pencegahan, fokuskan di situ, ya, pencegahan terkait dengan, keselamatan pasien. Terus selanjutnya adalah pendekatan komprehensif, artinya ketika, perawatnya satu berkomitmen yang lain enggak, berarti susah, ya, komprehensif itu ya dari atasan, dari bawahan, semuanya bareng-bareng. Terus selanjutnya adalah deteksi tadi sama ya, dengan tahu resikonya. Terus selanjutnya adalah pelindungan pasien terhadap, terhadap infeksi, bahaya mekanik, ya. Terus ini adalah contoh pemberian posisi pada pasien, ini adalah telungkup atau prone, ini lateral, ini Sims, enak banget ya. Terus ini adalah, dorsal recumbent, ini litotomi, ini Fowler, dan ini adalah Trendelenburg. Oke, siapa yang berperan dalam keselamatan dalam asuhan perawatan? Jelas semua lini ya, dari perawatnya itu sendiri, terus dari middle middle manager, kepala ruangnya, dan dari top manajernya, eee, dari kepala direktur rumah, sakit. Oke. Ini yang tadi saya bilang bahwa keselamatan, pasien terintegrasi dengan manajemen risiko tadi mencegah ini kan dari mulai pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Terus, strateginya bentuk kesadaran diri, jadi strateginya otomatis harus sadar ya. Artinya bahwa, oh ya keselamatan pasien ini adalah haknya pasien dan perawat wajib untuk memenuhi itu. Terus bentuk tim khusus dari multidisiplin ilmu bukan hanya perawat tok, susun program sesuai dengan standar internasional maupun yang dalam negeri dari Depkesnya. Terus selanjutnya adalah, buat checklist keselamatan pasien dan dokumentasikan dengan, baik ya. Keuntungannya otomatis selamat dalam bekerja dan, kepuasan pasien. Oke,
Lingkupnya siapa saja? Lingkupnya ya jelas ya, pasien itu sendiri, petugas kesehatan, kita salah satunya, bangunan lingkungan, dan peralatan rumah sakit. Dan ini juga ngomongin, bisnis ya, artinya ketika banyak pasiennya nggak selamat, otomatis, dananya keluar banyak, otomatis secara finansial, rumah sakit dalam keadaan resiko yang berisiko untuk bisa aja jadi nggak ada, apa sih, nggak ada dana ya. Terus selanjutnya adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan, perawat. Jadi perawat tahu dulu tentang kebijakan sistem yang dijalankan ya. Harus benar-benar baca dan menjalankan. Kalau sudah membaca berarti harus memahami ya. Terus selanjutnya adalah perawat tahu kondisi yang terjadi pada pasien ya, tahu tentang kondisi pasien sehingga dia bisa melakukan penanganan. Terus melakukan tindakan yang tepat. Terus dia juga harus mengawasi pemberian obat ke pasien. Jadi tugasnya perawat adalah dia tahu tentang sistem kebijakan pasien safety, dia paham, terus dia tahu kondisi-kondisi pasien juga yang beresiko jadi nggak selamat ya, kayak misalnya risiko jatuh, oh pasien yang punya diagnosa medis banyak, pasien yang punya riwayat jatuh sebelumnya, terus pasien yang misalnya gaya berjalannya bermasalah. Lah ini perawat tahu, kayak gitu. Mudah ya? Terus kewajiban perawat adalah mencegah malapraktek, jelas ya, mencegah intinya sih mencegah, kejadian sentinel tadi ya. Terus melakukan pelayanan berdasarkan kompetensi, menjalin hubungan empati dengan pasien, dokumentasi jelas, teliti dan objektif dalam, kegiatan, dan selalu memperbaharui data. Makanya pengkajian itu bukan hanya di awal ya, tapi dilakukan setiap shift karena data itu harus selalu baru sehingga kita bisa update tentang kondisi, pasien. Terus mengikuti kebijakan ini sama kayak yang tadi ya. Terus peka terhadap terjadinya cedera tadi, sense of, ini ya yang tadi sense of error. Jadi sensitif terhadap, kesalahan ya. Misalnya gampangannya ya yang umum nggak ngomongin keselamatan pasien, "Kok jilbabmu menceng sih?" Kayak gitu-gitu ya. Jadi udah tahu ada yang nggak bener. Oke. Lah, ini otomatis perlu yang namanya proses berubah. Proses berubah ini adalah keinginan untuk menjadi, lebih baik. Nah, ini otomatis perlu niat, perlu belajar, perlu support system dari, lingkungan ya, lingkungan rumah sakit bagaimana membuat budaya, pasien safety. Terus ada pepatah mengatakan kalau orang hanya mendengar, dia akan lupa. Kalau melihat, hanya melihat saja dia akan, hafal. Tapi kalau dia mengerjakan, berarti dia paham. Ya, kayak misalnya skripsi, misalnya ya, kalau si mahasiswa tadi udah membuat skripsi, ya akhirnya dia paham tentang, skripsinya dia. Kayak kalian disuruh, membuat diagnosa keperawatan, ya kalau hanya dapat, mendengarkan materi talk mungkin lupa, ya kan. Kalau melihat jadinya hafal, tapi kalau ini dikasih kasus terus mengerjakan akhirnya jadi, paham. Oke, ini katanya Thomas Alva Edison bahwa, eee, aku ini, tidak gagal ya, ketika misalnya dia gagal dia ngomong, "Aku nggak gagal, aku hanya menemukan 10.000 jalan yang ternyata jalan tadi itu salah," gitu loh. Mudeng ya. Misalnya, dia mau ke Jakarta, terus dia sampai nyari rute jalan sampai 10.000, dan ternyata belum ketemu misalnya. Ataupun akhirnya sudah ketemu setelah 10.001. Dia ngomong bahwa 10.000 tadi yang aku lewati, itu adalah akhirnya aku tahu bahwa itu jalan yang salah, kayak gitu. Kayak gitu ya. Ini kaitannya dengan, pasien safety. Oke, dari Putri itu, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di forum diskusi, selain kalian juga menjawab pertanyaan diskusi dari, Putri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.